aktivitas asesmen yang harus mengikuti POM atau POM harus mengikuti gimana bacanya? Lokasinya harus menyesuaikan, kita yang harus menyesuaikan dengan lokasi atau lokasi yang harus sesuai dengan kemauan kita. Kita Pak yang harus menyesuaikan lokasi ya Pak. Pak. Yang harus menyesuaikan dengan. Apalagi Bapak tadi bilang tergantung lokasi. Bisa. Ya kan tergantung usernya. Karena bisa jadi gini Pak, kalau kita ingin melebarkan pasar kita, berarti kan jangan berpikir wah semua harus walk-in. Artinya misalnya di PKTG udah prakteknya di PKTG, prakteknya di Tegal. Ya kan? Kalau scope bisnisnya ternyata Jawa Tengah, berarti kan harus bikin plan POM assessment dan sebagainya. Nah artinya ini balik lagi harus di awal sepakat apakah dapat poin atau memang dari awal di take out. Kalau di take out berarti merubah formula rumus. Merubah formula rumus itu gimana yang di reportingnya itu yang harus disesuaikan. Nah, penting makanya Bapak Ibu ketika kita mau melakukan proses assessment, kita melakukan yang namanya Gemba atau survei. Ya, survei lokasinya. Kalau lokasi kita sudah sering lewatin, atau kita tahu lokasinya misalkan di area misalkan di Jogja biasa kita pakainya yang yang buat asrama haji parkirannya areanya atau stadion punya area parkiran dan kita sudah tahu rutenya di kondisi seperti itu memungkinkan menggunakan POM yang versi komplit silakan gunakan. Tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai, artinya di situ kita perlu ada penyesuaian. Apakah tanda kutip oke tidak dilakukan tapi tidak jadi bonus, ya jadi bonus poin, atau memang dari awal dihilangkan tapi harus berubah formulasi reportingnya, komposisinya. Yang awalnya dibagi 20 karena ini ada 18 jadi dibagi 18 supaya tetap poinnya 100 seperti itu ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin dari kelompok 1? Saya lanjut ya Bapak Ibu, sedikit mengomentari POM yang dari kelompok 2. Ini yang di kelompok 2 betul ya? Yang kelompok 2, yang tengah berarti. Nah ini sudah bagus Bapak Ibu, artinya secara besarannya sudah ada aktivitinya sebelum mengemudi, saat mengemudi, kemudian setelah mengemudi. Kemudian ini dari sisi komposisi sudah ada jumlah poinnya. Komposisinya 25 untuk pre-trip atau untuk before driving, drivingnya 6,5 atau 65%, 10%-nya sebelum sudah mengemudi, betul ya? Ya setelah mengemudi, ini kan untuk persentasenya kan? Bobotannya. Nah, kalau suggest dari kami Pak, ini kan sudah dibuat per activity, artinya untuk sebelum mengemudi ada pre-trip. Nah ini kita buat semacam aktivitas besarnya apa? Apakah masuk ke persiapan sebelum berkendara? Tinggal nanti pemilihan kakaknya saja, ya. Sehingga bukan lagi 3, tapi ada 4. Ya. Kemudian saat mengemudi ini sudah bagus Bapak Ibu, sudah ada pengelompokan lagi. Keterampilan dasar mengemudi, kepatuhan keselamatan, kemudian apa lagi? Manuver khusus, kemudian perilaku, dilanjut lagi. Oke, ada perilaku. Artinya kita bisa klasifikasikan lagi. Jadi ketika ada user yang ingin lebih detail lagi, ini yang sebelum mengemudi terdiri dari apa saja. Kita tidak usah membocorkan soalnya, tapi kita bisa sampaikan bahwa outline-nya aja. Oke Pak, sebelum mengemudi itu diwakili dengan aktivitas pre-trip sama persiapan sebelum menghidupkan atau sebelum berkendara. Kita sudah sekian tuh tipis-tipis, ya kan? Kemudian aktivitas mengemudi terdiri dari apa saja? Aktivitas mengemudi itu terdiri dari
mulai dari dasar mengemudi, kemudian faktor dan keselamatan, kemudian manuver, kemudian dan perilaku. Artinya sudah ada, kita bisa sampaikan kalau outline-nya saja. Ya. Kemudian setelah mengemudi apa saja? Nah ini terkait posisi keamanan berkendara, kemudian prosedur mematikan kendaraan, kemudian pemeriksaan akhir, kemudian termasuk dokumen-dokumen. Nah itu kita bisa spill juga. Ya. Jadi kalau secara porsi bisa jadi tetap prosedur setelah berkendara 10% besarannya, tapi dibagi lagi Bapak Ibu. Untuk ini berapa persen, untuk ini berapa persen, untuk ini berapa persen, seperti itu. Ya. Nah kemudian yang menjadi catatan kami di sini ada beberapa pengulangan Bapak Ibu. Ya. Contoh misalkan menggunakan satu keselamatan, kemudian di sini sudah ada lagi menggunakan satu keselamatan, seperti itu. Cuma yang membedakan di sini memastikan penumpang juga menggunakan. Kalau di sini sama juga ya. Nah pertanyaannya, ini tools yang sifatnya general atau spesifik untuk customer bis, untuk driver bis, atau memang harus seorang driver itu menyampaikan bahwa yang sebelah kiri juga harus pakai sabuk? Harus. Oke. Berarti itu harus disampaikan ketika awal briefing si asesor itu sebagai apa? Pak, saya abaikan saya sebagai asesor, saya sebagai penumpang Bapak, tim Bapak dan sebagainya. Artinya kita pengen tahu juga dia aware nggak dengan keberadaan kita. Seperti itu. Ya. Jadi diusahakan tidak ada pengulangan. Kalaupun ternyata memang mengharuskan pengulangan, nah kita mesti komit di awal sejauh mana. Contoh misalkan cek spion setiap melakukan pelambatan, cek spion 8 sampai 5 sampai 8 detik secara sistematis. Nah, apakah ini cukup mengambil sampel beberapa kali dia cek spion? Frekuensinya, ya, ada yang memang seorang asesor dia komit di awal, pokoknya kalau sampai akhir dia cuma awal-awal doang, ibaratnya hanya 5 menit pertama dia melakukan yang namanya pergerakan mata dan sebagainya, selebihnya dia fokus ke jalan doang. Nah sudah, berarti dia cuma dapat poin 1. Atau benar-benar dari awal sampai akhir penilaiannya kurang lebih seperti itu, atau cukup setengah aja, setengah perjalanan walaupun cuma sebentar dia dapat poin 2. Nah kriterianya yang harus ditentukan, ya, dari sisi kriterianya. Oke, itu dari kelompok 3. Kalau dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3. Nah ini Bapak Ibu, dipastikan ketika memang kalau untuk di kelompok 3 ini kan ada skenario terkait kedaruratan, kemudian juga ada pemeriksaan terkait dokumen dan sebagainya. Nah artinya ini apakah memang kita sediakan? Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau melakukan proses asesmen dengan skenario tools yang sudah disediakan termasuk dokumen dan sebagainya. Nah ini kalau misalkan unitnya tidak memiliki dokumen dan sebagainya, artinya alat praktek yang disediakan user itu belum ada plat nomornya, belum ada dokumen dan sebagainya, dan di area khusus prakteknya, memungkinkan nggak kondisi seperti itu? Memungkinkan nggak ada user seperti itu menyiapkan alat praktek di area pelabuhan, ya, area terbatas? Silakan gunakan areanya, kita siapkan bloknya, ya, ini unitnya, tapi dokumennya nggak ada misalkan, ya. Apakah cukup dengan si user atau si driver yang menanyakan, Pak, ini STNK-nya mana? Ya. Apakah dengan Pak menanyakan seperti itu dia sudah mengecek ini sudah memenuhi syarat apa tidak? Dan izin Bapak Ibu,
durasi, dilakukan, tidak dilakukan. Nah ini butuh kejelasan. Butuh kejelasan. Kalau dilakukan dan tidak dilakukan, oke, aman. Ya, dilakukan dan tidak dilakukan itu aman. Tapi yang pertanyaannya, karena ini nilainya poinnya maksimal 5, saya sebagai seorang asesor untuk memberikan nilai 5 harus ngapain? Misalkan Pak Agung melakukan aktivitas driving, pemeriksaan ban. Untuk dapat nilai poin 5, apa yang harus dilakukan oleh Pak Agung? Apakah ngecek bannya doang? Ya. Nah itu yang mesti dijelaskan. Ini sudah ada salah satu tadi di grup kelompok berapa? 1, 2, 1, 5. Oh bukan. Kelompok itu Pak ada Pak di Bradley Pak. Oh iya di sini. Yang di Bradley. Di Frederick. Nah ini Bapak Ibu. Ada keterangan di sini. Nilai 1 jika 1 parameter, nilai 2 jika 2, nilai 3 jika 3, nilai 4 jika semua. Artinya di sini sudah dimunculkan siapapun asesornya, dia dengan mudah untuk pemeriksaan apa? Misalkan pemeriksaan prosedur menghidupkan. Di sini dia ada pilihan 1, 2, 3, 4 nilainya. Maksimal poinnya 4. Betul ya? Oh sorry, 0, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kriterianya atau parameternya. Di sini kriteria penilaiannya. Jika 0, jika tidak diperiksa, tidak ada parameter yang diwakilkan. Kemudian 1 jika ada 1 parameter, 2 jika 2, 3 jika 3, 4 jika semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tujuannya untuk mempermudah siapapun asesornya nanti, ya, dia dengan gampang bisa mengakses. Dan ini sebagai evidence ketika user menanyakan kenapa dia dikasih poin 4. Ini Pak alasannya. Kenapa dia diberikan poin 4? Karena dia memenuhi kriteria A, B, C, D. Kenapa dia tidak dapat poin? Karena dia tidak melakukan. Nama buktinya ini ada. Dan jangan lupa ketika memang menggunakan form, yang masih paper, kita bisa lingkari tandai mana yang dilakukan, aktivitas mana yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Kita tandai aja. Jadi sebagai pertimbangan nantinya ketika ada pertanyaan, ya kita ada buktinya. Seperti itu. Ya. Oke? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, permisi Pak. Silakan Pak. Itu di form yang sudah tekan sana Pak, itu kan ada kotak ikan Pak sebelah kiri. Itu betul apa ya? Sudah saya kotak ikan. Kenapa? Itu kan sebelah kiri Pak, di rentang angka 0 sampai 4 itu kasih kotak ikan. Oke. Nah, ini siapa yang info? Oke. Boleh saya berkomentar dulu? Boleh. Kalau saya membaca seperti ini, artinya kelompok 1 sudah memberikan kriteria penilaian bahwa penilaian untuk komponen untuk asesmen setting duduk kemudi itu hanya 0, 2 dan 4. Kenapa? Karena parameternya cuma ada 2. Artinya kalau tidak berarti 0, kalau 1 ya dapat poin 2, kalau dua-duanya dapat poin 4. Karena balik lagi terlalu banyak parameter akan menyulitkan seorang asesor. Jadi tidak ada acuan parameternya harus 5, parameternya harus 4. Ya kan? Cukup 2. Ya. Atau kalau saya sendiri mungkin parameternya lebih ekstrim lagi. Ininya 2, ininya cuma 1 doang nih. Mau ini saya hitamin. Jadi pilihannya cuma ada 1, 0 dan 4. Kalau tidak dilakukan atau cuma 1 berarti dia 0. Tapi kalau dua-duanya dilakukan 4. Itu hak prerogatif dari asesornya yang punya tools. Ya. Jadi ini sudah cukup bagus. Ada parameternya, kemudian ada kriteria penilaiannya. Artinya nggak butuh banyak paper. 1 lembar
aktiviti sebelah kiri, poin tengah, kanan kriteria penilaiannya atau parameternya. Nah, sebelah kanan itu yang menentukan untuk mendapatkan poin 1, 2, 3, 4 seperti apa. Tinggal nanti aktiviti-aktivitinya saja yang disesuaikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian terkait proses asesmen, ya proses asesmen. Kira-kira tadi berapa menit rata-rata? Ada yang 20 menit, ada yang lebih dari 25 menit. Rata-rata 20 menit. Oke, pertanyaannya, apakah ada lokasi praktek yang kira-kira seluas kalau dibikin jalan lurus muter balik, putaran baliknya seluas trek yang kita simulasikan tadi? Lokasi praktek kan kita pakai lokasi praktek bisa jadi jalan raya, ya kan, jalan umum. Yang mana jalan umumnya itu kan pasti mengandalkan putaran balik ya, ya kan. Pertanyaannya, ada tidak yang luasannya seperti yang disimulasikan Bapak tadi? Tidak ada. Yang disimulasikan di sini lebih pendek, lebih panjang. putaran balik di jalan raya jauh. Nah, apakah waktu 20 menit itu cukup? Tidak kan? Nah, artinya penting sekali kita membatasi aktivitinya. Jadi harus ada pembatasan. Karena tadi ada yang pre-tripnya 10 menit kelompok pertama. Kelompok pertama saya lihat itu lebih dari 10 menit untuk pre-trip. Saya tanya kelompok yang pertama, berarti kelompok 3, apakah ada pengarahan untuk waktunya kepada si driver? Ada. Waktunya berapa lama pre-trip dan sebagainya, atau hanya aktiviti-aktivitinya? Jadi hanya total aktivitinya. Artinya silakan Bapak silakan Bapak lakukan aktivitas dari awal sampai akhir sekian menit. Kemudian, nah tanpa ada batasan 10 menit. Itu tim kami yang melakukan. Ya, tim kami yang melakukan. Memungkinkan nggak waktunya si asesi itu lebih lama? Bisa, ya kan? Karena apa? Dia akan nggak mungkin dikit-dikit ngecek berapa menit, ya. Artinya apa? Bapak itu merekrut, mengakses calon connect atau calon driver, ya, calon connect atau calon driver, AMT 1, AMT 2. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ada penyesuaian. Artinya disclaimer di awal, sampaikan briefing di awal. Oke, bagus Pak, ada batasan apa? Kita sampaikan total waktunya, durasinya sekian menit. Tapi alangkah baiknya di awal seperti yang kelompok terakhir sampaikan. Oke, dari 5 menit. Ya, kalau masih kurang, kami berikan waktu sampai 10 menit. Tapi kalau sudah waktunya, langsung masuk ke dalam kabin. Artinya kita pengen tahu juga, kita memberikan batasan supaya dengan waktu yang kita sediakan, ya, karena sesuai dengan dasar keilmuan kita yang sudah kita ketahui pre-trip apa saja, dan kalaupun sudah di luar kepala kita, itu waktunya juga nggak lebih dari 10 menit. Artinya yang sudah kita luangkan waktunya harusnya itu bisa diakomodir oleh si asesi, bisa dimanfaatkan waktu yang kita sediakan. Oke, 10 menit. Sisanya langsung driving, termasuk di dalam unitnya, ya. Di dalam unit, mohon izin, tadi ada yang langsung jalan nggak? Nggak ada, ya. Pasti jeda, ada pemeriksaan di dalam, ya. Nah, artinya juga sama, di dalam pun kita harus memperhitungkan, ya. Biasanya kalau kami ke internal kita, internal kami, itu nyampaikan bahwa untuk pre-trip maksimal 10 menit area luar. Di dalam kita maksimalkan hanya 2-3 menit. Harus sudah jalan. Artinya secara total 13 menit itu untuk sampai pokoknya 13 menit mobil harus jalan. Harus siap jalan. Kemudian kita cari lokasi yang memang di atas kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit itu kita bisa satu putaran. Ya, satu putaran. Sehingga memang kita alokasikan itu rata-rata di angka tidak lebih dari 30 menit untuk aktiviti
juga harus dibatasi. Jangan sampai ini berkelanjutan. Ntar nanya lagi pesertanya, dan briefing kita harus sepakati briefing hanya 1 kali. Ketika Pak hari pertama peserta kumpul ada 20 orang, langsung kita arahkan teknisnya nanti berapa waktu lamanya dan sebagainya, rutenya kemana saja kita sampaikan. Ya, oke, let's say misalkan 5 menit selesai. Setelah itu apa? Kami sarankan tidak ada komunikasi antara asesor dan asesi. Ya, hanya boleh komunikasi ketika terkait safety. Contoh, dia membahayakan, kita sampaikan, kita kasih tahu. Ya, rute yang ditentukan, misalkan waktunya putaran balik, kita sampaikan, Pak, putar balik di depan. Ya, misalkan waktunya sudah mau habis lagi, mau habis, Pak, sisa waktunya 5 menit ya, silakan dimanfaatkan. Hanya sebatas itu. Kenapa tidak direkomendasikan untuk ngobrol? Kira-kira Bapak Ibu? Takut keputusannya nanti Ya, goyah. kita tidak tahu orang sekitar berbicara apa soal kita. Ya, ada apakah dia mah lolos gara-gara pantes menerima orang pas tes ngobrol terus. Nah itu kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Padahal niat baik kita apa? Niat baik kita biar encer, ya, biar cair. Betul, niat baik kita belum tentu dianggap baik Yang lain. Nah, artinya kalau dari tim kami bahkan sebelum itu dilakukan itu memang permintaan dari pernah ada permintaan dari usernya, Pak, untuk asesmen jangan ngobrol ya Pak dengan si pesertanya karena khawatir bla bla bla. Itu jadi input kita, sehingga Pak kita terapkan ke semua proses rekrutmen kecuali promosi. Ya, bukan promosi. Kecuali permintaan yang memang contoh ada permintaan saat dulu itu kami pembelian unit baru, kemudian usernya ingin mengetahui siapa yang cocok untuk bawa unit baru tersebut. Misalkan customernya kebetulan beli unit RN, ya ini lama banget RN. Semua belum pernah ada yang bawa RN, semua bawanya RK. Kita berikan pelatihan 1 hari, 2 harinya kita proses tes praktek. Kita menseleksi dari sekian banyak driver siapa yang cocok untuk mengoperasikan RN. Nah itu nggak masalah karena tidak ada hasil yang jelek lah ibaratnya. Kalaupun nggak lolos tetap dia punya kerjaan. Nah itu lain cerita. Itu nggak masalah tuh kita buyur dan sebagainya nggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau yang benar-benar seleksi, ya menentukan dia kerja atau enggak, menentukan dia diterima atau tidak. Nah itu idealnya memang tidak ada komunikasi antara kita dengan asesinya. Secara intent itu kami sarankan tidak ada. Seperti itu. Tapi balik lagi kalau memang kebiasaan kita ngobrol, ya silakan. Cuma kita harus pintar-pintar menempatkan posisi kita, jangan sampai komentar sekitar kita berdampak buruk lah, ya, terhadap proses asesmen. Ya, seperti itu kira-kira, Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan lagi? Aman? Apa ada yang bisa beli? Cukup Pak. Cukup ya. Kita terima nggak? Nggak tahu Pak, ini saya makanya nungguin nih buat keputusan nih. Mau kabar buruk Pak. saya udah upload ya. Kabar buruk. Teknik aja gitu. Turunnya gagal. Banyak Pak yang kayak gitu. Pak minta di mana? Pokoknya apa Pak? Tuton. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ngapain kita? Tadi aku gitulah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kami tetap open business, ya.
mohon izin mungkin grupnya kami tidak bubarkan. Yes. Ya, tidak akan kami bubarkan. Artinya silakan kita jalin komunikasi dan sebagainya. Ada konsultasi ya, bertanya, sharing dan sebagainya kami silakan. Ya, misalkan ada mau sharing dan sebagainya silakan di chat saja. Ada pertanyaan soal kendaraan dan sebagainya, pengoperasian dan sebagainya silakan tanya di grup tersebut. Kemudian mungkin nanti di hari Senin handphone aktif. Kenapa? Kami akan kirim. Ya, kami akan kirim. Kita minta feedback selama aktivitas pelaksanaan training yang 5 hari ini. Masukannya seperti apa, baik dari sisi materi, penyampaian, fasilitas dan sebagainya mohon diisi ya seperti itu. Kemudian terkait sertifikat, kalau sertifikat yang smart driving kami sudah ada hasilnya kemarin dari proses aktiviti dan sebagainya. Kami harus bikin laporan dulu. Insya Allah di hari Selasa harus sudah ada laporannya karena kami habis 3. Jadi Senin Selasa ya kan. Kamu sudah ada Kita tadi. juga pasti. Jadi ya tiap hari harus 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ya. Ini aja sudah dikirim dari ditungguin buat weekly Pak. Iya, weekly. Senin biasa apa aja manajemen aktivitasnya kemarin ngapain aja Senin. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Target kami nanti hari Selasa bikin laporan. Kalau approval udah di ACC PDC reportnya kami langsung cetak namanya sertifikat untuk yang smart driving. Izin untuk TOT itu ada ketentuan khusus. Ya, kami sebenarnya sederhana banget Pak Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat event, tidak harus formal. Ya. Kalau biasanya kami memberikan kebebasan kepada peserta yang mengikuti TOT, silakan buat event sharing knowledge. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan materi. Yang penting kirimkan ke kami data absensi, materi yang disampaikan, dan foto aktivitas. Absensi peserta. Yes. Jadi nggak harus, balik lagi training itu nggak harus formal. Bapak Ibu nongkrong di warung kopi, sharing dengan teman dan sebagainya. Kalau teman Bapak Ibu mungkin sharing dengan siapa? Dengan Taruna, ya 5 menit dan sebagainya. Selfie, cekrek, materinya apa, datanya siapa, nama-namanya, kirimkan ke grup. Nah, yang mengirimkan kami akan langsung kirimkan sertifikat mengenai TOT. Seperti itu. Ya, itu sudah menjadi ketentuan dari kami SOP-nya seperti itu. Kalau dicetak pasti dicetak semua. Tapi yang dikirimkan hanya yang sudah mengirimkan ya, laporan. Kalau ke dealer lebih keren lagi Bapak Ibu. PDC reportnya harus dikirim. Ya, ke dealer kami yang sudah mengikuti TOT itu bentuknya format PDC report, aktivitinya paling lama berapa JP sudah ada ketentuannya. Tapi khusus untuk yang non dealer kami berikan keleluasaan karena target untuk TOT kan nggak muluk-muluk harus sampai dia memberikan perubahan sikap dan sebagainya. Tapi setidaknya informasi yang Bapak Ibu dapat selama 5 hari ini bisa di-delivery kembali, bisa disebarluaskan. Itu aja sih Bapak Ibu goalsnya. Ya. Jadi mohon kesediaannya. Kita sepakati ada batasan waktu Pak? Tanya dulu Pak. Itu harus sendiri-sendiri atau bisa kita ber-15 ngasih sharing knowledge? Idealnya sendiri-sendiri, teknisnya gabungan monggo kami persilakan. Misalkan kita buatkan sesi, nggak usah lama-lama lah, misalkan 1 jam. Tapi 1 jam terdiri dari beberapa subjek yang disampaikan. Kan tinggal dibagi-bagi ya. Ya. Kami akan tutup mata, tutup telinga, realitas seperti apa. Yang penting masuk ke kami laporannya. Yang pertama materi yang disampaikan apa, oleh siapa, pesertanya siapa, dan foto kegiatan. Hanya itu aja. Jadi cekrek absensi, cekrek aktivitas, kontennya apa, kirimkan ke kami. Itu supaya menjadi evidence kami Pak. Karena dari pimpinan kami, dari advisor mengharuskan seperti itu. Mana buktinya TOT itu sudah berjalan. Bukan pelatihan TOT ini, tapi TOT di
instansi atau di customer-nya. Itu yang menjadi evidence kami sehingga kami konsultan. Ini loh Pak, dokumen walaupun mungkin melihat dokumennya benar nih seperti itu. Jadi itu jadi evidence kami. Ya. Nah ini tinggal sepakati saja berapa lama? 1 minggu, 2 minggu. Makin cepat lebih enak saya pengiriman paketnya ya. Saya langsung digabungin semuanya berat. Pak, kalau sifatnya digital gitu Pak, Zoom gitu, kita misalkan Nggak masalah. bikin konten terus ada yang nonton gitu Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Selesai. Nggak masalah. Tapi harus ketahuan ada datanya tadi saya bilang kan kita cuma 3 doang nih. Itu kan sebenarnya media, ya kan? Media metodenya. Tapi esensinya kan sebenarnya ada informasi yang disampaikan kepada siapa dan materinya apa. Oke. Ya, ada buktinya dan bisa menjadi evidence kami bahwa misalkan Pak Haji udah nyampein sharing knowledge, ya kan? Kepada siapa? Oh 10 orang, 50.000 orang misalkan. Materinya tentang apa? Tentang ini gimana buktinya? Ini ada. Oke. Nah, itu kan mewakili 3 hal tadi kan? Seperti itu. Misalkan Pak Agung nulis, ya kan? Ke kantin ngobrol, ya kan? Ngobrol doang nih, ya kan? Ngobrol doang. Nah, ini pemeriksaan bank itu harusnya gini. Oke, subjeknya apa? Objek yang itu apa sih? Ya subjek ya. Subjek yang disampaikan apa? Pemeriksaan bank. Pesertanya siapa? Oh 3 orang. Saya itu udah selesai. Kita mempermudah. Ya. Yang penting kan itu disampaikan. Realitanya mungkin secara mandatori nanti Bapak punya kelas tersendiri itu harus sesuai. Ya. Kalukannya harus sesuai dan sebagainya. Ya, RPP dan sebagainya itu harus pakemnya ada. Tapi khusus untuk yang TOT ini sebagai syarat kami kirimkan, kalau saya iya, tapi untuk mengirimkannya sudah ada ketentuannya harus mengirimkan laporan. Siap. Japri boleh di grup monggo. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Pak Ibu? Terima kasih Haji. Silakan diatur. Ya, silakan diatur. Mengenai apa teknis dan sebagainya kami percayakan kepada Bapak Ibu. Oke. Sudah siap biar-biarnya? Masih nginap 1 hari malam lagi? Udah ditunggu istri. Sampai minggu gitu kan supaya masuk lagi. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon izin jadi saya reminder lagi. Ya. Jadi 5 hari lumayan membosankan. Jujur aja Pak. Iya. Asik Pak, asik. Oh asik ya. Alhamdulillah asik ya. Banyak ilmu yang mudah-mudahan berkesan. Ya. 2 hari memang kita fokusnya ke driving walaupun di hari ketiga, keempat, kelima tetap ada aktivitas driving tapi secara konten sedikit berbeda. Lebih ke bagaimana kita menjadi seorang trainer nantinya untuk khusus pengemudi, bagaimana nantinya kita bisa mengakses aktiviti driving dan kita punya tools tersendiri dan bisa dipakaikan di dunia PKTJ. Ya, betul nggak? Betul. Ini tools PKTJ ini gitu kan, dengan sudah mempertimbangkan A, B, C, D, E, F, G termasuk durasi dan sebagainya. Tinggal nanti tinggal membuat skrip laporannya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian mohon izin dan mohon maaf sebelumnya pimpinan kami berhalangan hadir karena memang ada sedikit aktivitas. Biasanya walaupun bukan hari kerja, beliau suka mampir ya, seperti itu. Tapi titip pesan dan mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasinya ya sehingga kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan PKTJ. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mengucapkan perwakilan dari PKTJ. Kami persilakan. Kita minta feedbacknya aja, singkat saja. Ya, secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kami persilakan. Yo Pak Kapok. Ayo Pak Ketua. Jalan lu. Biar
Pakai angker nanti cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin singkat Pak dari kami. Dari awal kami ke sini sebelumnya minta maaf karena memang sebenarnya ada perwakilan pimpinan yang akan membuka kegiatan ini, tapi ternyata banyak kegiatan. Jadi kami dilepas mandiri Pak. Nah kebetulan untuk hari ini terakhir di hari kelima dari kami, saya secara pribadi dan teman-teman, yang pertama ini pengalaman yang sangat luar biasa Pak. Karena memang yang pertama dari saya pribadi belum pernah mengikuti pelatihan terkait smart driving. Kemudian dengan adanya kegiatan ini, kolaborasi antara PKTJ dan Hino, kita mendapatkan insight baru Pak terkait pelatihan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti di sini mendapat ilmu baru Pak. Ada tambahan ilmu dari Hino yang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya tim 15 ini Pak, kami ke depan memang harapannya kita bisa menjadi tim yang solid Pak. Kita punya tim teaching di sini yang nantinya bisa berkolaborasi juga dalam melaksanakan pelatihan di tempat kami Pak. Kemudian yang berikutnya, saya secara pribadi dan mewakili teman-teman, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang pas, guyonnya berlebihan Pak kemarin dengan Bapak ataupun Pak Noval ataupun teman-teman yang lain. Ini katanya Pak Noval masih jomblo Pak, tadi itu dia masih jomblo. Ya nanti kita bisa bantu Pak memperkenalkan kepada teman-teman kami. Jadi kami mohon maaf dan kami hari ini izin pamit pulang ke Tegal. Semoga perjalanan kami berjalan lancar Pak ya. Kemudian Pak Adit dan tim sampaikan salam kami kepada pimpinan Hino. Terima kasih atas kolaborasi kegiatannya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.